pemeriksaan hasil pekerjaan. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami ruang lingkup pemeriksaan. Siswa dapat memahami pelaksanaan pemeriksaan konstruksi. Ruang lingkup pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat. Tujuan dan sasaran pemeriksaan, yaitu untuk menjaga penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sehingga dapat berjalan secara tertib dan benar sesuai kontrak yang disepakati guna mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat. Tanggung jawab dan wewenang pemeriksa. Pertama adalah mengumpulkan, menganalisis data, dan melakukan pengujian terhadap pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi. Lalu yang kedua adalah memberikan penilaian berdasarkan hasil pemeriksaan secara tertulis. Lalu yang ketiga, mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkompeten atau pemilik proyek. Prosedur pemeriksaan. Pertama adalah survei pendahuluan, yaitu bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyimpangan awal dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan diperiksa. Lalu ada evaluasi sistem pengendalian manajemen yang berguna untuk menentukan fokus pemeriksaan. Lalu yang ketiga adalah penyusunan program kerja dan jadwal pemeriksaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun pekerjaan yang akan diperiksa berdasarkan hasil evaluasi pengendalian manajemen dan dilakukan sesuai skala prioritas. Kedua adalah pelaksanaan pemeriksaan konstruksi. Pertama ada pengujian kelacakan atau workability. Pengujian kelacakan yang paling sering digunakan adalah pengujian nilai slump beton, karena mudah dikerjakan dengan peralatan uji sederhana. Caranya yang pertama adalah spesi atau mortar dimasukkan ke dalam kerucut Abrams dalam 3 tahap, di mana setiap pengisiannya dilakukan dengan takaran sepertiga tinggi kerucut. Lalu yang kedua adalah melakukan pemadatan dengan tongkat baja sebanyak 25 kali sampai menyentuh bagian bawah lapisan. Lalu yang ketiga, jika kerucut Abrams sudah terisi penuh, permukaan baja dibersihkan jika ada kotoran. Lalu yang keempat, setelah siap, cetakan segera diangkat tegak lurus ke atas secara perlahan, kemudian dibalik dan diletakkan di samping benda uji. Lalu yang kelima, nilai slump diukur berdasarkan tinggi jatuh puncak kerucut. Lalu yang kedua adalah pengujian kuat tekan. Berdasarkan SN 03-1974/1990, pengujian kuat tekan beton dilakukan untuk memperoleh nilai kuat tekan beton per satuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur jika dibebani dengan gaya tekan tertentu oleh mesin tekan. Berikut adalah contoh beberapa mesin tekan. Yang ini menggunakan jarum sebagai penunjuk angkanya, dan ini yang sudah berbentuk digital. Pengujian tambahan. Pengujian tambahan biasanya bersifat non-destruktif. Yang pertama ada hammer test, yaitu tes yang sudah banyak digunakan dalam pengujian kekuatan struktur beton di Indonesia. Alat ini juga banyak digunakan untuk memperkirakan mutu beton, terutama pada struktur bangunan yang sudah jadi.
Lalu yang kedua ada UPV test. Tes UPV atau Ultrasonic Pulse Velocity digunakan untuk mengetahui keseragaman kualitas beton, mengetahui kekuatan tekan beton, menghitung modulus elastisitas, dan koefisien Poisson beton dengan bantuan kecepatan gelombang ultrasonik yang dites pada beton. Kesimpulan dari video pembelajaran ini adalah yang pertama, pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai kontrak yang disepakati dan sudah menghasilkan produk bangunan yang handal dan bermanfaat. Lalu yang kedua, pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan peraturan pelaksanaannya, di mana setiap pelaksana konstruksi harus mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, tim pemeriksa hasil pekerjaan konstruksi dapat menolak hasil pekerjaan jika tidak sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam kontrak. Lalu yang keempat, pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi di bidang keteknikan dapat dilakukan dengan memeriksa mutu pekerjaan yang meliputi pengujian kelacakan, pengujian kuat tekan beton, dan pengujian tambahan lainnya seperti tes UPV. Tes UPV adalah pengujian kelayakan struktur beton dengan metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk mengetahui tingkat kepadatan dan keseragaman beton. Tes UPV juga dapat digunakan untuk mengetahui keseragaman kualitas beton, mengetahui kualitas struktur beton setelah umur beberapa tahun, mengetahui kekuatan tekan beton, dan menghitung modulus elastisitas dan koefisien Poisson beton. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya?